para dosen untuk meningkatkan kemampuan delivering ideas in English ini. So it takes a bit of time kalau mau menyeluruh, ya. Kemudian yang kedua, pedagogical ability of the subject teacher. Ya, ini pedagogical ini penting. Kita kalau di kampus suka lupa pedagogicalnya. Language level of the learners. Sekelas itu anak-anak bahasa Inggrisnya seberapa sih? Ya, apakah bagus semua? 80% bagus? Atau gimana? Karena saya mendapatkan input dari academic directornya London School of Communication yang English. Mereka struggle betul dengan anak-anak kita yang pada saat masuk bahasa Inggrisnya tertulis skornya tinggi-tinggi, tetapi ketika mereka diuji untuk masuk di kelas yang berbahasa Inggris, ternyata bahasa Inggris mereka untuk berkomunikasi rendah. Sehingga mereka kesulitan gitu, ini anak mau diterima gimana, nggak diterima. Ya mereka sudah dinyatakan lulus karena dari administrasi nilai bahasa Inggrisnya memang sudah tinggi, ya. Exposure and motivation of the learners. Tapi kalau di kampus dan zaman sekarang di BINUS, saya rasa anak-anak sudah nggak punya pilihan. Kalau mau nggak termotivasi ya silahkan. Berarti menyiapkan diri untuk jadi kuli, udah titik. Mau lulus sarjana dari BINUS, apapun jurusannya, ketika bahasa Inggris tidak dikuasai, maka dia harus dikatakan siap jadi kuli. Kenapa? Karena dia akan bekerja di tempat yang tidak membutuhkan komunikasi dalam bahasa kerja, yaitu bahasa Inggris. Maksud saya kuli di sini tentu saja ya orang yang disuruh-suruh untuk technical work aja gitu. Kalaupun sekretaris juga sekretaris yang apa ya? Ya yang disuruh-suruh begitu, doesn't involve the thinking. Materi yang mau dipakai seperti apa, social background of the learners-nya seperti apa. Saya akan lanjutkan nanti untuk yang praktis, dan sebelumnya saya clear aja karena ini nggak akan saya jelaskan, sudah bisa dibaca sendiri. The benefit of CLIL dan seterusnya, step-nya, ya, step ini untuk campus. Nah ini yang terakhir yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu sekalian dari aspek konsep. 1 menit ya Bu Joyce. Kan begini, kalau kita berbicara knowledge, kliknya salah ini. Harusnya yang di atas itu adalah language and concept. Jadi kalau ini language, ini konsep. Kalau language-nya nggak ada, kontennya nggak ada, maka yang ditangkap sedikit sekali. Yes. Karena ya language-nya struggle, kontennya struggle. Jikalau language-nya, konsepnya unknown, tapi language-nya known, maka dia berkembang language-nya. Karena dia bisa bahasanya, tapi kontennya nggak bisa. Tapi kalau konsepnya tahu, bahasanya tidak tahu, maka dia hanya membangun konsepnya saja. Nah, kita yang mengharapkan adalah nanti konsepnya known, language-nya known, maka konsep and language mastery. Dalam artian begini, kalau lagi ngajar bagian yang susah, jangan pakai bahasa yang susah. Kalau kalau konsepnya sudah dikuasai, maka Anda pakai bahasa yang anaknya belum ngerti, anaknya masih akan bisa nangkep. Oh, yang dimaksud itu ini, karena dia sudah menguasai kontennya. Jadi dengan kata lain ini, to teach unknown concept, teach through known language. Ya, to teach unknown language, teach through known concept. Jadi harus ditimbang-timbang. Thank you very much. Oke, rekan-rekan dosen dan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jadi kita baru saja melalui sesi pertama mengenai prinsip
Untuk sekarang kita akan coffee break sekitar 10 menit dan setelah itu baru kita masuk ke question and answer session, dari moderator oleh Ibu Joyce Luke dari Language Center. Nah, sedikit informasi saja, semua slide ini nanti Bapak Ibu bisa dan akan dapatkan melalui email dari PC Lending. Kalau dari English Tutor juga sama, nanti jangan khawatir. Yes. Oke, Bapak Ibu silakan coffee break dulu 1 menit dan kita akan langsung ke question and answer slide. Terima kasih.